ajaran ini pada masa Abuya Syekh Mudawali itu tidak begitu diangkat. Ajaran tasawuf kesufian ini pada masa Abuya Mudawali diangkat, yaitu ilmu fikih yang berkaitan dengan mazhab Syafi'i dalam segi pengamalan ibadah dan muamalah. Dalam segi akidah yang diangkat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam segi keimanan, tasawuf hanya yang diangkat dengan kaitan tarekat saja, berzikir-zikir, mengadakan tawajud dan suluk. Itu. Lalu pada masa saya juga memelihara dalam segi akidah Ahlussunnah, dalam segi iman tetap berpijak pada Abi Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Dalam segi fikih, pengamalan dalam segi ibadah dan muamalah tetap berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak keluar dari mazhab Syafi'i, tidak keluar dari akidah Ahlussunnah. Dalam segi tarekah saya tetap berpegang sebagaimana yang diajarkan oleh orang tua saya, yaitu tarekat Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandi. Karena Abuya Mudawali ini membuat dalam bukunya, kitabnya, Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, Asy-Syafi'i Madhaban wal Asy'ari Iqtiqadan wa Naqsyabandi Masyrabah. Kalau bahasa kita, Syekh Muhammad Wali itu di dalam fikih Syafi'i, di dalam akidah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, di dalam tarekah Naqsyabandi, Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Masyrabah itu tempat minum, artinya tempat minum kerohanian kita, yaitu kita minum gelas dari gelas rohani itu Naqsyabandi. Jadi di waktu saya membaca satu tulisan sedikit daripada Abdul Karim Al-Jili, maka saya artinya terpengaruh daripada pendapat Abdul Karim Al-Jili. Dia salah seorang sufi besar, Kutubuddin. Dia mengatakan, yaitu wafi syariah Muhammad Abdun Allah Rabbun. Pada waktu kita melakukan syariat perintah dan larangan syariat. Apa yang diperintahkan Allah, yang dilarang Allah kita hentikan, yang diperintah oleh Allah kita lakukan, syariat namanya. Jadi Muhammad yang dimaksud insan yang sempurna iman. Allah itu Tuhan kita. Jadi Muhammad maksudnya insan kamil itu yang sempurna iman, itu sebagai budaknya. Jadi kita harus dapat melakukan seperti itu. Jadi waktu kita salat, perintah Allah, kita adalah sebagai budak Allah. Allah sebagai Tuhan kita. Jadi budak ini harus patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Patuh melakukan syarat-syarat dan rukun-rukun di dalam segi beribadah. Wafit tarikat Allah dan Muhammad sifat. Muhammad berarti insan kamil, berarti kita kalau dapat ikut Muhammad, zat itu tempat berdiri sifat. Jadi kita ini sebagai manusia yang beriman, kita ibarat sifat. Kita harus berdiri pada zat. Maknanya kita tidak boleh lekang dengan zat Allah. Kalau kita bertarekat, hati kita ini tidak boleh lekang dengan dari zat Allah. Selalu kita bersama Allah. Kalau kita bersama, ada orang yang bertarekat supaya hatinya itu tetap bersama Allah.
sama seperti zat dan sifat, dia tidak lekang. Sifat itu berdiri pada zat. Kita ini senantiasa berdiri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti apa didendangkan oleh almarhum Abu Ya Mudawali, ya Hayyu ya Qayyum kullu syai'in ka'illah. Hai tiap-tiap orang yang hidup, Hayyun ya Qayyum, yang berdiri sendirinya, kullu syai'in, tiap-tiap suatu, qa'iman billah, berdiri dengan Allah. Maknanya apa? Wujud kita ini senantiasa berdiri dengan wujud Allah. Perbuatan kita ini dari perbuatan Allah itu mana? Sifat kita ini dari sifat Allah. Itu tarekat. Jadi kalau anda bertarekat, tarekat ini murid. Kalau anda sudah tamkin murid, bagaimana tamkin murid? Si murid itu dia selalu berjalan ke bawah, terlihat cahaya syuhud cahaya Allah, lapang jalan, dia berada di hadapan Allah selalu. Di samping dia patuh, hatinya selalu berjalan dekat dengan Allah. Abdul Karim Al-Jili mengatakan lagi, Allah roh, Muhammad jasad. Ini perumpamaan. Allah itu ibarat roh, Muhammad ibarat jasad, insan kamil itu ibarat jasad. Di mana jasad ini tidak ada bisa berfungsi, bergerak kalau tidak ada roh. Dan juga tidak bisa ada jasad ini kalau tidak ada roh. Kalau tidak ada roh, tubuh kita ini bagaimana? Mencair dia, mencair, kamati butuh, sehingga dia hilang. Jadi begitulah kita, bahwa kita tidak lepas kita dari Allah, keberadaan kita, baik perbuatan, sifat dan wujudnya senantiasa bersangkut dengan Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak dapat apa-apa. Ini makna hakikat. Jadi hakikat ini tidak ada kita, yang ada Allah. Sama tidak ada tubuh kalau tidak ada roh, tidak ada tubuh. Itu apa namanya? Hakikat. Jadi kalau ulama-ulama sekarang ini atau di mana dulu yang berkembang penyampaian ulama, semua syariat dan tarekat, hakikatnya tidak diangkat. Artinya dia menganggap bahwa semua dari dia, apa tidak, semua itu dari Allah. Maka dia ini sebagai apa namanya, tempat dahir wujud Allah, tempat dahir perbuatan Allah pada perbuatan kita, tempat dahir kemauan Allah pada kemauan kita. Tidak ada kemauan kita, tidak ada perbuatan kita. Jadi sesuai dengan akidah kita, innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, yang menjadikan barang yang kamu kerjakan. Wa ma tasya'un illa ma sya'allah. Tidak berkehendak kamu melainkan yang dikehendaki oleh Allah. La tataharaku darah illa biidznillah. Tidak bergerak suatu pun melainkan dengan izin Allah. Maka timbullah kekuatan-kekuatan Islam ini. Jadi kalau kita sudah pas itu, makanya zahir sifat Allah pada kita. Kalau pas sifat kita hilang, zahir sifat Allah. Jadi kalau zahir sifat Allah itu mana yang kita harus takuti? Siapa yang kita harus takuti? Yang kita segani? Karena kita sudah berada dengan Allah, dengan sifat Allah. Jadi Islam itu kuat sekali. Wafil ma'rifah Allah Muhammad. Wafil ma'rifah berarti Allah. Hilang insan itu pada wujud Allah, maka insan itu dikembalikan oleh Allah dengan wujudnya. Jadi berarti wujudnya itu wujud Allah, hidupnya itu hidup Allah. Tidak ada hidup pada dirinya, tidak ada wujud pada dirinya. Yang ada wujud, yang ada hidup pada Allah. Yang ma'rifat, yang jadi menyandang tinggal cik kudon,
perbuatan dan sikut dan kemana untuk marifat yang gak ada yang nak semata yang sedang dibina pada umat Islam umatnya supaya kuat je dengan Allah, kuat dengan nafsu je nya nak kemah.